Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sahabat anak-anak. Di saat ini, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu akan berpindah tempat ke pastori lantai 1. Mereka akan membaca, mendengar cerita firman Tuhan. Dimampukanlah kepada anak-anak kami untuk dapat memahami dan mengerti apa yang akan diajarkan kepada mereka. Demikian juga memberkati guru-guru sekolah minggu, di dalam mereka akan memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak. Demikian juga bagi kami semua sebagai jemaat yang ada di ruangan ini, biarlah kami juga dapat memahami akan firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami mengaku ketika kami hanya mengandalkan kekuatan kepintaran kami sebagai manusia, maka kami akan gagal untuk mengerti, memahami, bahkan menerjemahkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Berkati hamba yang akan membawakan firman, dan inilah kami yang telah siap sedia untuk membaca merenungkan berita firman-Mu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca berbalasan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat yang bertanda ganjil, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat-ayat yang bertanda genap. Kejadian 15 ayat 1 hingga ayat 21 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, seorang Damsik. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu pada Tuhan dengan potong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta
sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu terus bergulir. Tanpa terasa kita telah berada di hari yang terakhir di bulan Oktober dan akan memasuki bulan November. Artinya selaku gereja Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam penghayatan minggu-minggu Advent dan ibadah-ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Ya, di tengah kesibukan kita sebagai bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, memangnya tidak dapat rasa. Hari-hari terus berganti. Belum lama orang merayakan ibadah-ibadah pohon terang di tahun yang lalu. Orang belum lama merayakan hari Natal, tahun baru, tetapi soalnya tidak lama lagi orang akan berada dalam momen yang penuh sukacita itu. Nah, bersyukur kepada Tuhan yang adalah kepala gereja dan Tuhan dunia yang terus menyertai dan memberkati pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Sehingga orang semua bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi 3 tritugas gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tetapi menjadi pertanyaan kepada kita semua yang hadir beribadah di tempat ini, apakah kehidupan yang kita jalani sudah sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan atau tidak? Karena ada kalanya orang sebagai manusia cuma sekedar yang penting so menjalani itu kehidupan, tetapi tidak memberikan makna di dalam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Tahun lalu malas beribadah, timbul tenggelam. Tahun ini masih sama seperti itu. Ya, berarti tidak ada pembaharuan di dalam perjalanan kehidupan. Nah, karena itu kita dituntut agar supaya dapat memiliki komitmen iman. Jadi ketika orang hidup di dunia ini, orang harus membuat satu komitmen. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan, berarti kita mesti manfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ketika masih sehat-sehat, masih kuat-kuat, usia masih produktif, berarti kita mesti bekerja. Jangan cuma bersantai-santai. Karena di dunia yang semakin canggih dan modern, di masa-masa ini, ya ada begitu banyak kebutuhan hidup yang harus orang penuhi. Tetapi kalau orang cuma bersantai-santai, akhirnya orang akan mengalami kesusahan sendiri. Nah, oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang minggu yang berjalan ini kita dituntut dengan tema mingguan, yaitu komitmen pada perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perjanjian adalah persetujuan yang harus ditaati oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing harus mentaati apa yang telah disetujui bersama. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam awal ibadah tadi ada penggalan syair lagu yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat berhenti bersinar. Artinya Tuhan yang berjanji
Tuhan juga yang menepati janjinya. Ia tidak pernah terlambat, saudara-saudara, tetapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Ia menepati janji tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, memang waktu Tuhan berbeda dengan waktunya kita manusia. Tetapi orang harus percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau orang manusia hari ini, orang sakit, orang berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Orang suka DP esok, orang sobae. Atau mungkin di hari ini orang datang beribadah di rumah gereja, orang minta Pak Tuhan, Tuhan kita suka kuat kendaraan baru. Kita suka kuat rumah baru. Ketika janji kita belum diberikan, ketika Tuhan belum menjawab doa kita, ya terkadang orang bersungut-sungut dalam menantikan janji Tuhan. Orang nyandak sabar, orang nyandak tabah, orang seringkali diliputi dengan rasa takut, rasa khawatir, cemas dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang hal yang demikian, hal ini jugalah yang dialami oleh Abram. Ketika Tuhan Allah menjanjikan bahwa Abram akan diberkati dengan keturunan menjadi bangsa yang sangat besar. Nah, janji itu diberikan oleh Tuhan ketika Abram berumur 75 tahun dan Sarai berumur 66 tahun. Ia hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan menantikan janji Tuhan. Akan tetapi ketika belum ada tanda-tanda bahwa janji Tuhan ini akan digenapi, nah ini Abram dia mulai cemas. Dia pun mulai meragukan, Tuhan ini janji betul-betul mau genapi atau nyanda? Ya mungkin kalau orang juga berada di posisi Abram, orang juga akan bersikap seperti itu. Mungkin orang mulai ragu, Tuhan soba dusta, nyanda betul dia mau genapi apa yang telah dijanjikannya. Nah, oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan di saat ini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Abram, Tuhan meneguhkan, menguatkan iman percayanya. Bahkan Tuhan berjanji akan memberikan dua hal kepada Abram. Apa itu saudara-saudara? Yang pertama keturunan dan yang kedua tanah. Melalui keturunan Tuhan Allah menjanjikan akan menjadikan suatu bangsa yang sangat besar. Dan ahli waris Abram bukan Eliezer. Bukan tuh Eliezer di apa ya? Tuh kasus Ferdi Sambo tuh. Karena sekarang kalau orang berbicara tentang Eliezer memang lagi viral. Kalau orang lihat di media sosial bahkan juga berita, bahkan pendeta suka sekali Jaba Uni DP berita-berita mengikuti perkembangan yang ada. Nah itu cuma intermezzo. Jadi yang dimaksudkan bukan tuh Eliezer orang Damsyik. Ya karena kata ini Abram dia mulai cemas dan khawatir. Jadi dia bertanya Pak Tuhan, Tuhan mau genapi ini atau nyanda? Tetapi Tuhan mengatakan bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu. Karena itu Tuhan bilang, Abram coba ngana lia tuh bintang-bintang di langit. Ngana boleh mau hitung? Dan ternyata nyanda bisa saudara-saudara. Nah ini menggambarkan betapa besar kemahakuasaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Atau ada di sini yang boleh mau hitung tuh bintang-bintang? Ada? Nyanda ada Kang. Ya sedangkan orang perambut, nyanda ada yang bisa menghitung. Berarti menandakan bahwa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Karena itu orang jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah selain keturunan yang dianggap berkat,
Nah, bangsa pengembara juga di dalam bacaan firman Tuhan di saat ini mendambakan negeri atau tanah yang baik untuk didiami. Nah, tanah melambangkan berkat yang dapat menghasilkan makanan melalui usaha pertanian dan peternakan. Nah, sekalipun dalam bacaan firman Tuhan di saat ini dikatakan keturunan Abram akan terlebih dahulu menjadi orang asing dan budak selama 400 tahun, namun berkat Tuhan itu dijanjikan bagi kelangsungan keturunan Abram. Abram dapat mempercayai janji itu melalui tanda-tanda asap dan api yang melewati antara potongan daging sebagai korban persembahan Abram bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa baiknya Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita percaya melalui Yesus Kristus dan Juru Selamat dunia. Allah yang membawa Abram keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang ditunjukkan adalah Allah yang memberi kepada Abram dan keturunannya suatu negeri, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu. Nah, belajar dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudara, perjanjian Abram berlaku juga bagi kita semua sebagai orang percaya ketika orang hidup beriman. Karena itu firman Tuhan di saat ini mengatakan agar supaya orang tetap percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan beda dengan orang pejanji-janji manusia. Kalau orang manusia hari ini orang berjanji, Tuhan kalau Tuhan sekasih komang apa yang kita suka, pokoknya kita semua aktif dalam persekutuan ibadah, semua aktif melayani. Atau mungkin ketika orang belum ada pekerjaan, Tuhan kalau kita ada pekerjaan, kita komang so betul-betul melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika orang semakin banyak doi, ketika orang pekerjaan, so memang semakin baik, orang naik jabatan, akhirnya orang pun mulai melupakan apa yang orang janjikan kepada Tuhan. Ketika ada ibadah, dia akan pernah tua mau panggil, mari jo om alok orang mau pi tanpa ibadah. Aduh, dia akan nanti jo minggu depan. Napa kuah ada banyak kerja di kantor. Ketika minggu depan pernah tua panggil, mari jo om alok, ibadah cuma di sebelah rumah. Aduh, kita so capek sekali. Karena 1 minggu ini memang ada bekerja, pulang-pulang malam kurang dah lembur. Jadi minta maaf pernah tua, nanti berikut. Dia soalnya nak bilang minggu depan, dia kurang bilang nanti jo berikut. Nah, itu kelemahan kita sebagai manusia. Orang gampang berjanji, tetapi orang sulit untuk menepati apa yang orang janjikan. Karena itu belajar dari Abram, saudara-saudara, biarlah orang mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Marilah orang menjadi orang percaya yang memiliki komitmen dalam menepati janji-janji kepada Tuhan. Apakah orang sebagai pelayan khusus, sebagai komisi BIPRA, komisi kerja dan perangkat pelayanan. Jangan cuma tuh di pertama-pertama tuh semangat melayani. Ya, saya berjanji untuk menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Cuma tuh di pertama-pertama, pas so di tengah-tengah, apalagi so dia pe akhir, so mulai ada dia pe rasa malas. Apalagi ketika diperhadapkan dengan tantangan pelayanan. Karena dalam dunia pelayanan, nyandak selamanya berada di zona yang nyaman. Seringkali orang sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberikan tugas khusus untuk melayani, telah berusaha memberikan yang terbaik.
Tetapi masih ada juga yang bilang begini, oh torang kuat pediaken begini, torang kuat pepenatua begini. Ya sedangkan baking tuh bagus saudara-saudara, masih banyak yang mencibir. Apalagi kong nyandak baking yang bagus-bagus. Ya karena katut torang adalah hamba-hamba yang diberikan tugas khusus. Jadi memang harus menunjukkan sifat dan karakter yang baik. Mesti ada contoh dan teladan. Apa yang torang sampaikan berarti itu yang harus torang lakukan. Jangan katut torang bilang-bilang pa jemaat begini begitu. Kong torang sendiri jemaat liaki. Sana tuh dia kendempena tua atau sana tuh pendeta. Nyandak sama. Apa yang dia aja bilang di firman Tuhan dengan kenyataan yang terjadi. Memang bukanlah hal yang mudah saudara-saudara. Ketika orang memutuskan untuk mengikut Tuhan, orang harus meninggalkan segala godaan-godaan duniawi yang ada di sekitar kita. Ya contoh orang juga sebagai pendeta-pendeta muda. Ya kalau mau lihat yang orang seumuran, ya kadangkala orang juga kita suka mau jadi seperti itu. Tetapi mengingat tugas, nyandak boleh. Karena apa yang orang lakukan, nah itu dilihat atau disaksikan oleh anggota jemaat. Jadi harus mampu untuk menempatkan diri. Nyandak cuma di tengah-tengah dunia pelayanan. Orang harus menepati janji. Tetapi juga dalam janji pernikahan. Sebagai suami istri, ketika orang kawin, orang berjanji di hadapan Tuhan, hadapan sesama, sehidup semati, setia, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang meninggalkan pasangannya dengan alasan apa saudara-saudara? Dia kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya kasih yang katu, kalau misalnya dia gaya memang rupa selebritis, apalagi kalau sekarang tuh mau perawatan masuk salon, lumayan. Dengan cuma dia mau kerimbat, mau bayar berapa itu? Kalau memang dia kelas tinggi, kung kasih yang tuh suami cuma pekerjaan nelayan atau tukang ojek, ya tentunya tidak akan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pasangannya. Ya karena itu kita seringkali jabaku sedu dan bapak, ya, kalau kuat torang, ngana jenja bilang kita besai jabaku sedu. Ya kalau torang bergaya sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya itu cuma intermezzo. Tetapi hal ini juga harus diperhatikan karena banyak perpecahan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga hanya karena uang, uang, dan uang. Atau juga ada suami yang meninggalkan dia istri, anak-anak. Tidak bertanggung jawab. Nah ini menandakan bahwa orang telah melupakan apa yang orang janjikan. Karena itu kalau ada pasangan yang misalnya nyandak setia saudara-saudara, jangan lihat orang babalas. Karena banyak yang seperti itu. Ketika dia istri bahugel atau dia suami bahugel, ya sekarang kok kurang gampang aja lihat di media sosial tuh. Itu ungkapan-ungkapan hati seorang istri. Ya banyak kali yang bahas status ibu-ibu. Oh iyo ngana, pigi jo dengan tu perempuan itu. Ngana kira lekok kita nyandak mau laku. Kalau kita soba gaya, kita soba pakai ini itu lewat ngana. Banyak yang mau antri pak kita. Ya apa dia beda saudara-saudara, torang dan torang pasangan. Kalau torang memiliki pemikiran seperti itu. Karena pada waktu yang lalu, dalam pengalaman penggembalaan, ketika saya tanya, ya padang ngoni dua soalnya ndak sama-sama. Ini perempuan bilang, oh pendeta dia kuat lebih dulu, berarti kita mesti balas no apa yang dia baking. Padahal sebagai orang percaya, orang diingatkan untuk saling mengampuni. Karena kasih yang paling nyata adalah bagaimana orang mengampuni sekalipun orang telah disakiti. Nah itu yang harus menjadi pegangan bagi kita sebagai orang-orang percaya.
Karena itu torang katuk mesti rajin baca Alkitab. Jangan cuma di tanpa ibadah torang buka tuh Alkitab. Karena ada jemaat pe Alkitab yang memang dapat lihat baru terus. Karena jarang jabuka. Ya kalau pendeta pe Alkitab ini memang karena banyak kali jabuka, jadi so banyak yang jatah limas-limas begitu. Ketika orang selalu baca firman Tuhan, maka firman Tuhan ini juga yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita. Ketika orang ada pergumulan, oh kita jangan menyerah. Kita mesti datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang menunjukkan bagaimana Tuhan menggenapi janji kepada umat kepunyaannya. Ya, kalau pada waktu yang lalu orang yang dapat ibadah pagi, ya ada anggota jemaat yang maju di depan memberi kesaksian ketika dokter memvonis ada penyakit yang memang sangat menakutkan. Nah, ibu sudah tahu kan? Ya, tetapi ketika dalam beberapa waktu ketika periksa ulang, so dinyatakan sudah bersih. Nah, tentu ini menandakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Cuma kadangkala orang manusia yang banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Yesus Kristus rela berkorban demi menebus dosa kita sebagai umat manusia. Karena itu, mari orang pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan ini kita telah memberikan yang terbaik? Apakah kita sudah menjadi berkat atau sebaliknya cuma menjadi batu sandungan bagi orang lain? Dan yang terakhir, saudara-saudara, sebagaimana tema mingguan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu komitmen dalam perjanjian. Nah, ketika orang berkomitmen dalam satu persetujuan antara dua pihak atau lebih, berarti orang juga harus menepati apa yang orang janjikan agar supaya orang hubungan akan tetap terjaga dan terpelihara. Amin.